Apa yang sebenarnya terjadi di balik garasi Yamaha? Di saat regulasi MotoGP akan berubah total pada 2027, tim asal Jepang ini justru melakukan langkah yang dianggap nekat. Mereka ngotot mengembangkan mesin V4 untuk musim 2026. Banyak yang bilang ini mubazir, tapi ada juga yang menyebut ini langkah jenius. Lalu, kenapa Yamaha tetap memaksa pakai V4 meski waktu tersisa sangat sedikit? Dan apakah ini tanda bahwa mereka benar-benar ingin kembali mengalahkan Ducati, KTM, dan Aprilia? Mari kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dunia MotoGP sedang memasuki masa transisi besar. Regulasi baru yang akan mulai berlaku pada musim 2027 dipastikan akan mengubah banyak hal. Mulai dari aerodinamika, elektronik, hingga kapasitas mesin yang dikabarkan turun dari 1000 cc menjadi 850 cc. Namun di tengah perubahan besar itu, keputusan mengejutkan datang dari Yamaha, yang justru mempercepat pengembangan mesin V4, bukan inline part yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Langkah ini langsung memicu perdebatan di pedok MotoGP. Banyak analisis menyebut langkah ini terlalu terlambat, bahkan berisiko membuang waktu dan biaya. Selama bertahun-tahun, Yamaha dikenal sebagai satu-satunya pabrikan besar yang tetap setia dengan mesin inline 4. Sementara rival mereka seperti Ducati, KTM, dan Aprilia sudah lama menggunakan konfigurasi V4 yang terbukti lebih unggul dalam akselerasi dan top speed. Dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir membuat Yamaha semakin tertekan. Motor M1 dikenal sangat halus di tikungan tetapi kalah di lintasan lurus. Situasi ini membuat manajemen Yamaha akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka memulai mengembangkan mesin V4 secara serius untuk dipakai di musim 2026. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa bukan sejak beberapa tahun lalu? Menurut laporan dari berbagai media pedok Eropa, Yamaha sebenarnya sudah melakukan riset V4 sejak lama. Tetapi baru benar-benar dipercepat setelah hasil musim 2024 dan 2025 dianggap tidak memuaskan. Bahkan pembalap mereka, termasuk Fabio Quartararo, disebut beberapa kali meminta motor dengan tenaga lebih besar agar bisa bersaing di lintasan lurus. Quartararo pernah menyatakan bahwa masalah utama Yamaha bukan di tikungan, tetapi di akselerasi dan kecepatan puncak. Dan di MotoGP modern, kekuatan mesin menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itulah Yamaha mulai mempertimbangkan V4 konfigurasi yang selama ini terbukti lebih cocok dengan karakter MotoGP di era aero dan ride height device. Namun di sisi lain, regulasi 2027 sudah di depan mata. Inilah yang membuat banyak pihak heran. Mengembangkan mesin baru butuh waktu, biaya, dan penyesuaian besar. Sementara, umur regulasi sekarang tinggal satu musim setelah 2026. Apakah ini tidak mubazir? Tidak juga. Beberapa analisis percaya bahwa Yamaha tidak hanya berpikir untuk satu musim. Pengembangan V4 di 2026 bisa menjadi dasar untuk motor generasi baru di 2027. Artinya, proyek ini bukan hanya untuk jangka pendek, tapi investasi jangka panjang. Selain itu, Yamaha juga sedang membangun ulang struktur teknis mereka. Masuknya beberapa insinyur baru dari Eropa menjadi tanda bahwa Yamaha ingin berubah total, bukan sekedar memperbaiki sedikit demi sedikit. Jika V4 berhasil di 2026, maka Yamaha punya fondasi untuk menghadapi era baru MotoGP. Namun, resikonya juga besar. Jika gagal, mereka bisa kehilangan satu musim lagi, dan di MotoGP satu musim saja bisa menentukan masa depan pembalap dan tim. Inilah yang membuat keputusan Yamaha tersebut sebagai penjudian besar. Langkah yang dianggap mubazir atau justru langkah jenius yang akan mengubah segalanya. Yang jelas, musim 2026 akan jadi salah satu musim paling penting dalam sejarah Yamaha di MotoGP.
Karena disitulah kita akan melihat apakah keputusan mereka beralih ke V4 benar-benar bisa mengakhiri dominasi Ducati, atau justru membuat mereka semakin tertinggal. Jadi, menurut kalian, keputusan Yamaha pakai V4 di 2026 ini mubazir atau jenius? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Terima kasih.